Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Akang Teteh dan Pak Sam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi walaupun secara virtual melalui Zoom meeting ya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi struktur kurikulum MBKM 2021. Nah, jadi untuk kegiatan pagi ini itu akan disampaikan secara langsung oleh Pak Sam selaku Ketua Prodi Pendidikan Fisika yang nantinya akan memaparkan terkait struktur kurikulum MBKM 2021 ini. Jadi nanti untuk Akang Teteh dan teman-teman sekalian boleh dipahami dulu dari penjelasan Pak Sam. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin konfirmasi atau ingin ditanyakan, nanti akan ada sesi tanya jawabnya. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sedikit menginformasikan juga sebelum mulai. Jadi untuk live streaming YouTube-nya ini terkendala ya, ada kendala gitu teman-teman. Jadi nanti kalau ada teman-temannya yang mau join itu masih bisa karena di sini limited partisipannya itu sampai 100 partisipan dan sekarang masih ada 27 orang. Tapi nanti kalau room Zoom-nya sudah penuh, nanti akan kita share juga hasil record hari ini ke YouTube channel HMF FPMIPA UPI. Kayak gitu. Jadi karena Pak Sama juga sudah siap ya Pak untuk memaparkan. Sudah nggak sabar dari kemarin. Ini Oke Pak, kalau gitu yang bersemangat dipersilakan Pak Sam. kaprodinya. Mangga Bapak. Ya, termohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya gitu ya kepada BEM atau HMF FPMIPA HMF Fisika, wabil khusus Kang Ahnaf dan reng-rengannya sudah berhasil ya menyelenggarakan. Kalau saya tuh orangnya memang sukanya itu kalau bahasa Koreanya katanya pali-pali, cepet-cepet gitu. Karena mungkin otak saya sudah kayak seperti otaknya mereka. Kalau saya kerja lambat itu nggak bisa, karena semua sudah harus diselesaikan dengan sangat cepat. Ini bukan curhat pagi-pagi gitu ya. Saya semalam itu masih rapat sampai jam 12 malam. Nah, untuk apa? Untuk teman-teman kalian yang atau adik-adik kalian. Ini kalau ada yang 2021 ikut, 2021 itu sampai seleksi tambahan, seleksi mandiri itu sampai tadi malam. Saya lembur sama Pak Wadek sampai jam 12 untuk penentuan siapa kira-kira yang lolos administrasi ya. Itu jadi nggak bisa kalau nggak diselesaikan semua. Termasuk ini, masuk kurikulum. Jadi kurikulum ini kalau teman-teman mahasiswa tahu gitu ya perjalanannya, ini berarti sekarang tanggal berapa ini? Mohon maaf. Sekarang tanggal 20. Ini baru dimulai di Agustus awal. Saya ingat saat itu Bagus CS itu karena dia atau mereka lolos di seleksi mandiri sama kampus mengajar ya Gus ya, kalau nggak salah. Mohon maaf kalau pasang keliru. Ya, Dan betul, Pak. magang dari Dikti. Itu mereka membombardir Pak Sam dengan pertanyaan dan saya sendiri bingung jawabannya. Apa jawabannya gitu? Karena kurikulumnya saat itu kita belum jelas gitu ya, belum jelas, maksudnya belum direvisi. Nah, alhamdulillah karena sekarang sudah jadi, nah, masih dalam semangat kemerdekaan 17 Agustus ya, telat 3 hari. Ya, alhamdulillah beres ya teman-teman, dan insya Allah yang pendidikan fisika sudah beres. Aslinya target dari UPI itu akhir Agustus. Saya juga saat itu janji ke Bagus dan kawan-kawan saat pertemuan kecil, ya
Akhir Agustus gitu. Tapi kalau akhir Agustus kebayang, teman-teman sekarang sudah harus IRS. Gimana mau yang di IRS kalau memang penjelasannya aja nggak tahu gitu. Nah ini mohon izin nanti Pak Sam, mohon maaf kalau ada serak-serak basah itu ya, bukan karena COVID, karena saya 2 hari 2 malam nih kurang tidur gitu, karena ngurusin yang SM lanjutan itu semalam jam 12, tahun setengah 1 malah, tahun setengah 1. Bayangkan ya, kalau Bagus masih ini atau Tri masih belum tidur semalam tuh saya mau minta tolong. Saya menjapri satu-satu masukin nomor mahasiswa itu apa namanya 32 orang calon mahasiswa Muhammad. Bisa dibayangin ya, keriting jari-jari saya masukin data satu-satu gitu. Dan itu sebenarnya tugas TU, tapi TU-nya udah tidur, udah pupuk jam setengah 11 malam itu. Nah, akhirnya karena daftar ulangnya hari ini, kalau mereka tidak dijapri daftar di malam, jadi rapat itu pada Isya menentuan bla 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 sampai setengah 10, setengah 11, maaf, setengah 11, bingung. Ini kalau dijaprinya pagi ini saya sudah janji ke kalian, nggak mungkin. Kalau japrinya nanti siang, apalagi mereka daftar ulangnya kapan itu. Akhirnya udah kita apa namanya kebut gitu sampai malam. Dan insya Allah kita akan ada tambahan ya dari ini juga pemberitahuan juga ke teman-teman himpunan. Insya Allah kita ada tambahan dari jalur yang SM lanjutan itu. Itu informasinya. Baik, izin Pak Sam share screen terkait dengan ini awal PPT dari UPI dulu ya. Nanti saya baru jelaskan teknis-teknis apa namanya kurikulum kita. Walaupun sebenarnya peran kurikulumnya sudah Pak Sam berikan ke himpunan ya. Baik, sebentar saya slideshow. Baik, ini kalau Anda mau bilang ke saya, Pak, ini awal malapetaka ya Pak ya, atau awal kebaikan gitu ya. Ya, manggalah dimaknai masing-masing. Bagi mahasiswa, kalau saya secara pribadi ya, bagi mahasiswa, saya iri dengan kalian. Jujur, kalau saya sebagai mahasiswa, saya iri dengan kalian. Tapi kalau sebagai kaprodi atau dosen, saya iri mau menjadi kalian. Maksudnya apa? Saya nggak mau jadi kaprodinya. Zaman KM Merdeka ini sekalian curhat sekalian ya. Jadi luar biasa aktivitas-aktivitas yang ditawarkan oleh Pak Menteri atau Mas Menteri Nadiem itu sangat cepat, malah jauh lebih cepat apa yang saya inginkan. Kalau saya minta ke Hanif, Nip cepat selenggarakan acara ini, Hanif masih nanti Pak. Kalau mereka nggak peduli, wah share informasi jebret. Yang mungkin kalian akan dapatkan dari saya itu mungkin japrian dari saya dari saudara Hanif itu luar biasa. Kak Hanif tuh luar biasa informasinya. Karena hampir tiap detik saya boleh agak lebih sedikit, hampir tiap detik itu informasi dari itu luar biasa. Dan itu semua program yang harus kalian ikuti. Coba bayangkan, pasti kalian juga pusing, apalagi saya. Ada saya share aja. Karena kalau ditanya Pak itu maksudnya apa, saya juga belum baca suratnya gitu. Jadi itu kronologisnya ya. Jadi ini adalah Merdeka Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM kita singkatnya. Oke, dan semoga kalian akan memaknainya. Amelia jangan kabur dulu videonya biar saya merasa ditemani. Kalau enggak nanti saya nggak ada temennya. Iya, Pak. Nah, visi UPI. Nah, kan Leading Outstanding University in Education. Nah, nanti kalau teman-teman juga nanya, Pak, visi kita pendidikan fisik apa? Gitu ya. Mohon maaf ya, kalau ditanya ya sama. Jadi a leading and outstanding university in, tinggal nambahin aja. Physics education. Jadi education-nya physics education. Nah, kalau nanti yang non-dik saya nggak tahu, itu harusnya direvisi. Leading university on harusnya fisik gitu. Tidak ada education. Tapi itu UPI ya, UPI. Oke, ilmiah edukatif religius itu versi UPI. Nah, ini. Sekali lagi kalian juga sudah tahu secara umum, tapi nanti saya jelasin. Nah, awal mulanya dari sini, awal mulanya. Sebenarnya diharapkannya oleh UPI itu ada perubahan tahun kemarin sebenarnya, tapi UPI agak lambat merespons. Jadi agak lambat merespon. Akhirnya apa yang terjadi? Yang diharapkan kurikulum itu sudah tetap sesuai dengan jati diri UPI, ada long life education, mencakup juga 4C atau 21st century skill, relevansi, berbasis kompetensi, berbasis digital atau digital era. Nah, ini yang terakhir. Kenapa saya nggak ngurut gitu? Nah, karena ini yang paling penting zaman sekarang ini. Flexibility atau fleksibel. Nah, sementara ini, kurikulum di kita yang sudah berlangsung itu tidak dianggap, ingat ya, tidak dianggap fleksibel.
Sebenarnya kalau yang lain mah sudah, saya nggak bilang, oh apakah kita tidak mengandung digital data? Sudah, ada mata kuliah e-learning, ada mata kuliah TIK, ada mata kuliah bla bla bla, sudah lah. Berbasis kompetensi pasti kalian ada kompetensi mau menjadi calon guru, menjadi apa, entrepreneur, menjadi asisten peneliti dan seterusnya. Apakah relevan? Justru pasti sudah relevan. Atau adakah 20% pasti, masa ada kalau kuliah nggak ada komunikasi diam-diaman sama dosennya gitu kan? Nggak mungkin, pasti ada pelatihan-pelatihan itu atau critical dan seterusnya. Tapi ini malah petakannya nih, fleksibel ini. Dianggapnya enggak. Misal ini, Amalia saat mau mengikuti kuliah di luar kampus, kemarin kan sudah berjalan sebenarnya MPKM. Tapi ketika terbentur, Pak, saya kan belum mengontrak ini. Nah, gimana kalau saya keluar mengontrak itu? Nah, itu jadi ribet. Karena kurikulum kita belum dianggap fleksibel. Ya, sekali lagi ya, bukan tidak relevan, tidak, tapi belum fleksibel. Saya menggarisbawahi itu fleksibel. Nah, apakah sesuai dengan kebijakan kampus Merdeka? Sudah, kita juga sudah ikuti semua kebijakan-kebijakan itu, ya kan? Misalkan Anda mau ikut ini magang juga boleh, kita nggak halang-halangi. Anda mau pertukaran mahasiswa juga sudah boleh, sudah berlangsung, nggak ada masalah. Cuman masalahnya ini di fleksibel. Baik, ini saya kira tidak akan saya jelaskan terlalu detail ya. Targetnya adalah apa namanya industri 4.0, gitu. Malah sekarang sudah 5.0 katanya dan seterusnya transformasi digital. Nah ini panel hukum ya. Dasar hukumnya kenapa kita harus mengubah itu, saya kira nanti jangan khawatir, ini saya kasihkan ke himpunan, nanti silakan dibagi. Saya nggak akan apa namanya fokus di sini. Nah ini sudah mulai teknis. Mohon maaf ya karena saya kerja di rumah terus ada berisik-berisik suara anak saya. Saya sambil minum juga Amalia ya, mohon maaf. Silakan minumnya Silakan, diambil Bapak. sendiri-sendiri. Siap. Saya mau serius tapi santai. Begini, teman-teman mahasiswa, mohon maaf, semoga ini lintas angkatan ya, biar bisa apa namanya saling memberitahu teman-teman. UPI sudah menyusun, saat itu dirancang. Ini sekali lagi ya, dirancang. Desain kurikulum MPKM UPI itu seperti ini harapannya. Ingat ya kata-kata nih, minimal 4 semester Anda itu nggak boleh keluar kandang. Nah, gitulah. Maksudnya apa, Pak? Saya mahasiswa pendidikan fisika. Angkatan misalkan ini 2021, 2021, 2022, 2023 tengah atau 2022, 23-nya itu Anda baru boleh pergi. Tapi 2021, 2022 4 semester Anda harus di pendidikan fisika. Minimal tapi ya. Nah, tapi kita mengambilnya 5 semester, tidak yang 4 semester. Jadi nanti di pendidikan fisika, Anda mahasiswa prodi pendidikan fisika, ya, Anda harus stay, nggak boleh kemana-mana. Nanti kalau ada, Pak, saya nyatanya kemana boleh? Ya, karena tadi kurikulum kita masih belum fleksibel. Nah, yang itu dimaafkan. Nah, itu dosa yang kita maafkan saja bersama. Ini nggak boleh berdosa lagi kita, nggak boleh salah lagi gitu. Nah, nanti kurikulum kita itu didesain 5 semester. Nah, ingat ya, bahasa kalau ini 4 semester minimal, tapi kita ambil 5 semester. Karena kita sayang kalian, kita nggak mau kalian tuh separuh udah kabur semua gitu. Nanti Pak, saya jadi mahasiswa pasar cuma 4 semester Pak ya. Sisanya 4 semester, saya mahasiswa mana Pak? Oh, Anda bisa jadi mahasiswa ITB, Anda bisa jadi mahasiswa Malang, Anda bisa menjadi mahasiswa UGM. Wah, sudah kemana-mana. Atau mahasiswa di industri atau di tempat kerja gitu. Itu tuh, tapi kita belum ingin. Jadi kita mau lepas kalian itu, mohon maaf gitu ya, keikhlasan dan keridhoannya Amalia dan teman-teman. Jangan sampai Anda pergi dari kami semester 5 setelah semester 5 aja. Kalau mau, Pak, saya mau cari pengalaman gitu. Bahasa sekarang cari pengalaman itu bukan kerja. bukan langsung kerja. Anda bisa langsung kerja tapi dalam masih kuliah. Kalau dulu kan istilahnya, Pak, saya mau cari pengalaman setelah kuliah. Enggak, sekarang bisa kerja di saat kuliah gitu. Itu secara tanda petik. Oke, kita mengambil 5 semester kebijakan ini. Ya, saya ulangi ya. Kalau paling lama, janganlah. Kalau yang paling lama itu jangan diikuti. Wah, Pak, saya kan mau lulus 14 semester, Pak, biar keren. Maka saya bisa di UPI-nya 11 semester. Jangan. Itu nggak diharapkan. Sangat tidak diharapkan. Oke, gitu. Jadi nanti kita atau kalian akan mengambil, ingat ini, kodenya adalah inti prodi. Atau bahasa kita adalah MKKIPS. Ada IPS. Tapi jangan dimaknai, Pak, kok IPS? IPS makan tetangga. Bukan, nggak ada hubungannya dengan itu. Itu inti program studi IPS-nya. Baik. Yang kedua. Nah, Pak, kenapa kok ada maksimal 1 semester di luar prodi pendidikan fisika, atau saya singkat Dikfis, di luar prodi Dikfis, tapi masih di UPI? Contoh. Saya atau kalian, Amalia, Pak,
nggak keren ini e-learning apa namanya di pendidikan fisika, saya ngambil e-learning yang di Penilkom atau Ilkom. Boleh Pak? Sangat boleh. Sangat boleh. Anda diberi ruang itu, gitu ya. Dan ini sudah kita lakukan. Saya nggak akan mendebat itu. Apa mau yakin ada yang sudah ada beberapa yang bisa dan boleh. Nah ini sudah mengambil. Nah ini yang di kita, yang di prodi pendidikan fisika, ini kita gabung gitu loh. Itu kita gabung karena kan bahasanya maksimal tuh, maksimal. Jadi semester 5, jadi 4 tambah 1, Anda stay di UPI. Ya, itulah masalahnya. Jadi benar-benar dikungkung, Pak. Kalau berarti satu semester saya mau ngambil, mohon maaf ya, cuma satu mata kuliah aja Pak, dari nanti semester 5, mohon maaf, semester 5, terus ada mau ngambil Pak, ini yang e-learning saya mau ngambil yang sana cepat. Mohon maaf, kewirausahaan lah gitu. Karena e-learning itu sekarang sudah jadi tidak wajib. Nah, kalau misalkan kewirausahaan, Pak, masa kewirausahaan kok kuliah sama Pak Ipul sama Bu ini kan bukan pengusaha. Saya mau kewirausahaan langsung dengan orang EP, misalkan ini misalkan. Kan mereka bisnismen gitu, jurusannya aja bisnis manajemen. Boleh Pak? Sangat boleh, sangat boleh. Jadi ambillah kewirausahaan di sana atau di FPP, tapi tetap tidak boleh di luar UPI. Karena kewirausahaan itu wajib. Ya, nanti saya jelasin dulu. Nanti ada yang nanya lagi, Pak kewirausahaan KM apa? Nah itu lain lagi, itu makhluk baru lagi. Ini kewirausahaan namanya. Nanti kodenya bisa kita. Baik, terus yang ketiga ini, yang kanan. Pak, kalau misalkan saya sudah semester 5 nih, sekarang saya sudah semester 4. Pak, lihat muka Pak Sam udah nek, lihat muka Pak Taufik udah bosan, lihat mukanya Bu Winnie udah sering, lihat mukanya dosen-dosen kita udah familiar. Saya bukan cari pengalaman Pak. Saya ingin kuliahnya di misalkan mohon maaf UNY misalkan. Atau Pak saya mau ikut programnya apa namanya itu mengajar di SD atau SMP di mana di Pulau Talaut misalkan atau kampung manalah gitu ya programnya dari Dikti. Boleh Pak? Boleh. Jadi kita sudah tidak bisa mengekang dalam tanda petik Anda stay di UPI setelah semester 5. Ya, saya ulang ya. Anda bebas melanglang buana kemana aja setelah semester 5. NIM Anda tetap masuk UPI, tapi faktualnya, de factonya, kalau de jure-nya atau de jure-nya itu Anda adalah mahasiswa prodi pendidikan fisika UPI, tapi de factonya Anda sudah akan bisa kemana-mana. Gitu. Nanti saya jelasin lagi. Nah, terus yang kedua, ada maksimalnya. Kalau Anda pergi terus, nah, kapan nanti di kampusnya? Maka cukup dibatasi. Boleh keluar, asumsinya adalah 2 semester. Kalau 2 semester berarti apa? 2 kegiatan MPKM. Maksimal, itu maksimal. Maksimalnya. Jadi, Pak, saya mengambil karena saya masih masa yang di UPI, ya sudah Pak, saya keluarin 1 semester aja. Ya boleh karena maksimal. Jadi nanti 5 tambah 1. Boleh Pak? Boleh. 5, 2-nya keluar. Boleh. Nah, jadi seperti itu. Jadi boleh nggak Pak? 5 tambah 1 berarti 6, yang satunya saya keluar. Boleh. Jadi 6, 1. Boleh, silakan. Kenapa kok tidak yang semester 8? Ya, karena 8 Anda mau skripsi. Nah, lagi-lagi saudara dan teman-teman. Pak, skripsi boleh nggak dijadikan MPKM? Boleh. Nanti Anda pasti bertanya, maksudnya gimana Pak? Skripsi kok bisa di MPKM? Boleh dong saya, nggak usah nyusun skripsi. Yes, saya akan bilang yes. Contoh nih, contoh. Anda semester 7 atau semester 6 ikut program kampus mengajar. Misalkan Anda lolos nih, didanai dan terus. Atau magang industri, kan ada program-programnya itu. Nanti saya sebutin. Nah, terus lolos tuh. Di situ Anda sekalian melakukan riset, ngambil data gitu. Terus itu Anda tulis dan dipublikasikan minimal di Sinta 3, jurnal nasional itu ya, minimal Sinta 3, Anda tidak usah menyusun skripsi. Saya ulangi ya. Jadi Anda dapatlah program kampus mengajar atau apapun yang 8 programnya Dikti itu, terus Anda langsung susun juga jadi riset, maksudnya dapat data, Anda tulis artikel, ingat ya, menulisnya artikel, bukan lagi skripsi, Anda publish, tembuslah atau terbit di Sinta 3, sudah selesai. Anda laporin ke saya, Pak, saya mau ngontrak skripsi 6, selesai, Anda lulus. Oh, enak Pak gitu ya. Nah, ini makanya tetap kami akan verifikasi. Anda akan diberikan pembimbing. Ya nggak boleh seenak-enaknya kirim. Tetap diberi pembimbing. Tapi pembimbingnya sekali lagi pembimbing artikel. Ini artikel sampai nanti publis seperti biasa skripsi. Tapi Anda tidak usah nyusun tebel-tebel kayak skripsi yang Anda biasa kerjakan itu. Itu. Jadi maksudnya Pak, gitu. Saya jelasin. Ini kalau mau dibagi kurikulum kita itu cuma 2.
secara garis besar. 1, kurikulum wajib. 2, kurikulum sunnah atau ya sunnah ya, wajib dan sunnah. Maksudnya gimana Pak? Yang wajib Anda harus stay dan mengambil di pendidikan fisika UPI sampai semester 5. Oke? Semester 6, 7, 8 Anda bebas atau merdeka tadi. Bahasa Pak Menterinya adalah merdeka. Jadi ini bisa dikonversi. Jadi kurikulum yang Anda nanti sudah diterima atau nanti Pak Sama akan kasihkan di struktur itu, kalau Anda lihat kok dia ada di semester 6, 7 gitu ya, 6, 7 atau 8 sekalian, itu semua boleh dikonversi. Ingat, semua boleh dikonversi. Contoh mudahnya gitu. Pak, saya kuliah di UM, ngambil mata kuliah namanya, mohon maaf Gus, apa Gus? Big data apa? Pembelajaran hybrid, Pak. Hybrid learning, misalkan gitu. Di kita kan nggak ada kata-kata hybrid learning. Pak, boleh nggak saya konversi? Boleh. Tapi dikonversinya dengan MK atau mata kuliah yang ada di semester 6, 7, 8. Jadi begitu. Pak, ini kira-kira kayaknya ini TIK, Pak. Oh, ini kayaknya e-learning, Pak. Sudah. Nah, itu. Jadi semerdeka itu. Maka saya bilang, saya kalau jadi mahasiswa, sudah. Gitu. Mau jadi kalian itu sekarang itu enak. Gitu. Bisa pergi-pergi, dibayar lagi kan. Kalau lolos kampus mengajar juga dibayar sama diktinya gitu ya. Dan seterusnya. Dan gitu Anda pulang langsung dapat 20 SKS. Luar biasa. Mana ada kuliah langsung dapat 20 SKS. Baru zaman ini. Zaman saya nggak pernah ada. Paling tinggi itu 4 SKS. Belum pernah saya kuliah dapat 10 SKS saja nggak pernah. Mohon maaf, izin. Jadi seperti itu. Ini konstruksinya. Ya, oke. Nanti saya sebutin. Ini teknisnya saya nggak akan sebutkan karena tadi sudah saya sebutkan. Nah, baik. Apa sih Pak 8 kegiatan mengajar itu? Pertukaran atau kampus merdeka itu. Nah, ini. Ya, Anda juga sudah tahu lah gitu ya. 1, membangun desa. Tapi juga nggak bisa seenak-enaknya. Mentang-mentang Pak, saya anaknya Pak Lurah, langsung desa saya mau bangun, saya langsung kampus minta Pak 20 SKS Pak Sabu. Ya nggak boleh begitu. Harus ada prosedurnya, ada buat proposalnya, terus Anda buat ini strukturnya, membuat laporan, nanti diberikan pembimbing, baru nanti Anda akan dihargai 20 SKS. Gitu ya. Nah, ini pengelolaannya membangun desa atau kerja nyata itu dengan yang direktorat KKN. Karena sejatinya KKN bisa dikonversi. Saya ulang ya, KKN juga bisa dikonversi. Karena ditaruhnya di semester 7. Oke. Ini sering ya pertukaran pelajar. Cuman sementara ini yang kita lakukan adalah parsial. Maksudnya parsial Pak. Misalkan ya tadi Bagus atau teman-teman yang lain ikut pertukaran di Malang. Tapi kan dia nggak ngontrak full 20 SKS di Malang. Dia ngontraknya hanya Pak saya cuma satu mata kuliah aja. Nah ini pertukaran sudah berlangsung nih berjalan. Cuman parsial rata-rata. Tidak belak 1 semester Bagus jadi mahasiswa Malang. Gitu. Itu sebenarnya boleh Pak. Boleh, sangat boleh. Sekarang itu boleh. Jadi Anda ngontrak semua 20 SKS di sana, di Malang, dah ada semester itu jadi seolah-olah de facto-nya adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang. Oke, magang atau praktek, ini sudah berjalan dan ada satu kalau nggak salah yang lolos itu dari pendidikan fisika, ya kan di guru apa itu namanya itu lupa lagi perusahaannya itu, ya lupa. Pokoknya intinya dia lolos di program magang dikti. Nah, kalau nanti dia balik ke kita, terus Pak, saya ingin konversi. Boleh Pak, langsung 20 SKS? Boleh. Ada disediakan mata kuliah baru. Nanti saya sampaikan. Terus, ini asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, ini sudah berjalan. Tapi, mohon maaf, konversinya kemarin kecil. Mahasiswanya tapi ikhlas. Jadi gini ceritanya, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Mahasiswa itu kan membantu dosen. Saat itu ngajar EFD. Kalau saya lupa namanya siapa itu. Terus, Pak, saya nggak mau ngontrak pengelolaan lab. Kan saya sudah bantu di lab. Boleh nggak, Pak? Boleh. Jadi konversinya cuma kemarin itu 2 SKS. Karena dia memang nggak mau mengontrak itu, tapi membantu Bu Hana dan Pak Yon di lab fisika dasar. Akhirnya terjadilah itu, saya konversi. Jadi dia nggak pernah ikut kuliah dalam tanda petik ya, di pengelolaan lab fisika, pembelajaran fisika. Itu salah satunya. Sudah berjalan. Penelitian, silakan kalau Anda gabung, penelitian dengan dosen berbeban, nanti kayak tadi, publikasi sintetika, langsung bisa dikonversi menjadi skripsi. Gitu. Jadi semua itu 6, 7, 8 semua boleh dikonversi. Semerdeka itu zaman Anda. Proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan beda ya sekali lagi. Kegiatan kewirausahaan beda dengan mata kuliah kewirausahaan yang 2 SKS. Kegiatan kewirausahaan itu Anda mengembangkan bisnis dari bla 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 sampai Anda juga didanai mungkin atau menang Nobel. Nah, dan dinyatakan benar bisnis Anda juga qualified bla bla bla. Pak, apakah bisnisnya sembarang tidak hanya berbau dengan pendidikan fisika? Besar harapannya berbau atau ada bau-baunya dikit tentang pendidikan. Tapi misalkan enggak pun itu hak Anda. Seriously, you have the choice
to choose what you want. Jadi semerdeka itu. Jadi bebas sesuai dengan keinginan Anda mau apa gitu, kita yang harus ngikuti Anda. Kira-kira kayak gitulah. Oke, ya studi atau proyek independen ini yang banyak di teman-teman Nordik yang kemarin lolos dari Dikti, yang pendidikan kayaknya yang nggak ada, yang ini yang magang ada, terus kampus mengajar tadi sudah ya, KM tadi, dan seterusnya. Baik, nah Pak, ada pertanyaan misalkan Amalia nanya, Pak, mohon maaf, kalau saya tidak ikut 8-8-nya Dikti ini, misalkan ya, 8 saya nggak ikut Pak, saya masih cinta UPI gitu. Boleh nggak Pak di UPI saja? Boleh. Gitu. Nanti ada program ke-9. Nah, saya kasihkan. Namanya adalah PLSP KM UPI. Sama Pak 20 SKS? Sama 20 SKS. Nah, itu apa Pak? Beda samanya atau bedanya dengan PPLSP yang 4 SKS kakak-kakak tingkat saya gitu, atau semester 7 yang sekarang ambil? Ya pasti beda. Karena kalau yang kemarin itu dihargainya 4 SKS, sekarang dihargai 20 SKS, pasti kerjanya jauh lebih panjang. Jadi nggak boleh PPLSP-nya hanya cuma 2 bulan, sebulan, apalagi full 1 semester. Jadi Anda menjadi, mohon maaf, quote and quote adalah the real teacher. Jadi Anda harus stay menjadi guru situ tanpa dibayar ya mestinya. Kan nggak mungkin kepala sekolah mau dititipin Anda dan bayar. Dan kami juga nggak mau kan bayar mereka. Kayaknya begitu. Oke, Anda jadi praktek. Ini ceritanya kalau dokter itu ada koas lah ceritanya. Ada koas di rumah sakit. Pak, kalau ke dokter kan masih dibayar, kenapa saya enggak? Nah, nanti lo bisa mau kepala sekolah sendiri. Tapi biasanya kalau sudah SPK kerjasama nggak dibayar. Ada PPL juga nggak dibayar, kan malah kadang ngeluarin uang. Nah, kemungkinan kalau masalah bayar ini kayaknya nggak ada gitu. Tapi kalau Anda ikut yang Dikti pasti dibayar itu. Kampus mengajar itu kan dibayar. Saya tahu 2,4 juta itu dapat, lumayan kan bagi mahasiswa setiap bulan dapat apa namanya segitu gitu ya. Tuh. Oke, jadi ada namanya adalah PPLSP, mohon maaf, PLSP KMUP. Nanti di struktur ada. Itu termasuk juga MBKM. Itu mata kuliah ke-9 yang baru. Jadi mata kuliahnya 8 itu given dari Dikbud atau Ristek Dikti, maaf, Kemendikbud Ristek sekarang. Nah, dan 1 versi UPI. Oke, baik. Nah, ini saya kira akan saya jelaskan langsung ke teknisnya. Saya izin share-nya saya tutup ini, akan saya pindahkan ke struktur kurikulum kita, karena ini sudah masuk ke kurikulum kita. Baik, saya lanjutkan. Sebentar, izin. Itu Amalia kepanasan deh, sampai nyapi. Nggak kerasa, Pak. Ini berarti termonya nggak jalan ya. Nggak ngalirin kalor. Oke, saya ulangi, mohon maaf. Ini sekali lagi, ini versi lengkap yang saya buka. Kalau yang saya kasihkan ke Anda itu, saya hanya cut di struktur saja. Jadi ini sudah kita dengan tim ya, bukan hanya saya, dibantu oleh Pak Taufik, dibantu oleh Bu Winnie, dibantu oleh Pak Ridwan, Pak Muslim, dan Bu Irma, tim kita, dan saya sendiri. Itu menyusunlah kurikulum ini, dan sudah disosialisasikan ke Bapak Ibu dosen. Wah, ini panjang ini sampai yuridis, bla 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 gitu ya. Ini berubah total yang bagian ininya semua. Nah, ini tadi saya sampaikan ya. Visi misi kita apa? Leading and outstanding in physics education, dan seterusnya. Nah, itu CPL-nya pada susah. Nanti kalian bisa baca, nanti saya akan kasihkan. Kalau sudah ditandatangani oleh UPI, baru saya share. Kalau sekarang baru beraninya apa namanya, yang strukturnya dulu, karena itu yang mendesak. Ini kurikulum lengkapnya belum bisa kita share secara lengkap ke mahasiswa, karena nanti harus disahkan dulu. Ini PO-nya ada 3, ini baru. Apa itu PO? Kalau Anda nanya, gitu. Ya kira-kira gini, sebelum Anda mau jadi apa, Anda harus tahu dulu indikator menjadi apanya. Contoh, saya mau menjadi guru fisika. Indikator jadi guru fisika itu apa saja, Pak? Nah, kayak gitu. Kira-kira gitu. Jadi, lulusan mampu meningkatkan kompetensi bidang pendidikan fisika. Ya, saya harus kuat dong tentang pendidikan fisika saya. Nah, Pak, saya kan bisa jadi mau jadi dosen. Berarti ada potensi nggak Pak jadi peneliti dan dosen? Bisa, karena ke sini melanjutkan studi. Jadi Anda bisa nanti prospektif. Maksudnya alumni kita nggak akan ditolak kalau mau lanjut studi loh, gitu maksudnya. Seperti itu.
Yang kedua, jenjang pendidikan menengah. Nah, Anda juga harus bisa. Nah, ini jenjang pendidikan menengah karena Anda guru SMA. Jadi tidak boleh Anda sebenarnya nanti ke depan harus kita tata. Kan sekarang itu masih berjalan tuh PPLSP yang di SMP. Nah, di SMP itu kan IPA ya, bukan fisika. Jadi sebenarnya itu jatahnya teman-teman di IPSI. Ya, jadi gitu ceritanya itu. Makanya kemarin saya ada sosialisasi, Pak, kok saya PPL-nya di SMP, Pak? Kata Bapak nggak boleh. Ya itu karena sekarang itu peralihan, jadi saya masih permisif lah dengan kesalahan-kesalahan itu. Tapi ke depan Anda harusnya nggak boleh begitu. Karena Anda dipersiapkan adalah menjadi guru fisika. SMK Pak boleh, tapi harus fisika. Kalau SMK-nya mata pelajarannya adalah IPA, ya nggak boleh juga. Karena saya tahu di beberapa sekolah SMK itu pakainya IPA, bukan fisika atau ini. Jadi Anda harus fisika gitu. Karena sejatinya fisika dan IPA berbeda. Jadi mereka pendidikan IPA yang di IPSI, yang pendidikan fisika di kita, yang terus pendidikan kimia, pendidikan biologi yang lainnya. Itu jadi pendidikan menengah atau kalau kita SMA. Dan sekarang dapat melakukan pekerjaan. Nah ini kalau tadi yang saya singgung, Anda mau jadi entrepreneur, Pak, jadi guru aja bosan loh Pak, saya pengusaha dong gitu. Misalkan saya membuat pabrik atau perusahaan yang bisa membuat alat-alat pembelajaran, silahkan, nggak ada masalah gitu. Dan itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja dan seterusnya. Yang indikatornya dan seterusnya ini pokoknya kami sudah susun semua gitu ya, indikator-indikatornya yang tadi saya sampaikan. Oke, biar cepat karena waktu Anda pasti juga pertanyaannya masih teknis terkait dengan struktur. Pak Sam akan bertanya, menjelaskan strukturnya dulu. Nah, ini sudah jelasin semua, sudah dijabarkan, strukturnya ada di sini. Saya ambil yang bagian ini. Nah, ini yang saya bagi ke kalian. Jadi yang dibagikan ke kalian hanya ini. Suara apa nih? Perut saya sudah sarapan saya. Baik, silakan diminum kopinya ya. Baik, ini tidak berubah teman-teman ya, saudara-saudara semua. Ini nggak berubah. Jadi PAI, proses dan agama ini silahkan pilih, ambil satu mata kuliah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nggak ada perubahan tempatnya. Letaknya juga masih kita taruh di semester 1, nggak berubah. Nanti ada yang nanya, Pak, kok kayak gini kan nggak ada baunya fisika Pak? Ngapain ditaruh di 1? Kata Bapak, yang semester 5 nggak bisa dikonversi. Yes, saya bilang yes. Mana ada agamamu Amalia mau dikonversi ke agama lain? Nggak mau kan? Nggak, saya bercanda. Tapi maksud saya adalah, ini seriusnya adalah kita mau nggak mau adalah negara yang berpancasila, harus beragama. Jadi nggak bisa ditaati itu. Awalnya itu kita berpikir gini, saat kita debat ya, menyusun ini. Bukan kita nggak mau negara sekuler, bukan. Tapi maksudnya kita tuh ingin 1 sampai semester 5 tuh fisika saja dengan pendidikannya. Nggak ada bau-bau yang tidak ada baunya. Gitu. Tutup, nanti Anda harus mengotak di semester 6, 7, 8. Nggak diizinkan. Karena ini wajib. Nggak bisa Anda tawar-tawar. Terus ada yang protes, Pak, saya keluarga negara sudah WNI Pak, masa saya harus tetap wajib itu? Wajib, jadi nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Ada tetap mau WNI kayak WNA yang jadi WNI tetap harus ada mengambil pendidikan kewarganegaraan, nggak boleh tawar. Yang kedua bahasa Indonesia tetap masih utuh semester 1 gitu maksudnya, dan dia wajib. Pancasila lagi-lagi, jadi Anda juga wajib. Kalau enggak nanti Anda dianggap PKI. Gitu kan, Pancasila dianggap PKI. Gitu. Nah, yang ada perubahan ini teman-teman, saudara-saudara. Ini. Pendidikan jasmani dan kesenian. Dulu ini kalau nggak salah di semester 2 atau semester 1. Ini dulu wajib nih. Sekarang kita tendang. Jangan bilang tendang, nanti marah itu orang Epok. Orang seni. Kita geser mata kuliah itu ke semester 7. Maksudnya apa? Gini, Pak, saya menang lomba PON. Misalkan bisa jadi loh ya, Anda belum tentu ini. Kebetulan Anda orang pendidikan fisika, tapi Anda atlet di kabupatennya. Porda saya menang Pak. Saya emang nggak usah Pak ngambil itu Epok. Boleh nggak Pak saya langsung konversi? Boleh. Tunjukkan sertifikatnya, Anda menang. Apalagi Pak saya menang kemarin apa? Olimpiade. Wah sudah langsung saya kasih A di sini jebret. Nggak usah lihat. Ini kayak gitu. Jadi boleh dikonversi nih. Tapi Pak, saya nggak mau konversi, tetap karena itu saya ingin ketemu dosen-dosen di Epok mau kuliah biasa aja. Ya silahkan, bisa gitu, bisa. Jadi sejatinya ini boleh dikonversi dan atau diambil. Saya bilang dan atau ya. Jadi boleh diambil ya boleh dikonversi. Termasuk kesenian. Pak, kenapa kok ini di blok 2? Nah, maksudnya gini, kalau Anda mau kuliah biasa, sudah mengambil olahraga, nggak usah kesenian.
Kalau sudah ngambil kesenian, nggak usah olahraga. Jadi ini pilihan, opsional tapi hanya 2 ini. Ya, ini 3 malah nih, opsionalnya salah satu, ya kan? Anda boleh konversi juga dan luar biasa ini. Jadi ini dianggapnya sudah kepentingannya atau relate-nya dengan pendidikan fisika tidak terlalu ada. Ya. Jadi Anda, Pak, saya seni, saya sudah menyelenggarakan dengan Bapak saya seniman, saya sudah pertunjukan seni level internasional loh Pak, gitu. Ini sertifikatnya pengakuan dari UNESCO bla bla bla. Wah, itu udah gak kuliah. Gitu. Langsung gitu. Semudah itu gitu. Ya, makanya saya bilang, saya iri dengan kalian itu. Sekarang itu semua bisa dikonversi. Oke, terus lanjut. Ini saya semester 1 dulu. Termasuk ini. Nah, karena kenapa kok KKN sekarang jadi ada bintangnya? Ya, karena KKN juga nanti sudah bisa dikonversi. Yang kemarin alok, maaf, yang ikut kampus pengajar 1 itu, Pak, KKN kenapa nggak bisa ini. Ya, alot, mereka nggak mau awalnya itu. Kita tendang dari semester 1 sampai 5. Jadi mereka itu kekeh pengen di antara semester 1 sampai 5. Tapi kan kita nggak terlalu penting. Gitu. Jadi akhirnya, mereka bersepakat, bolehlah taruh semester 6. Asumsinya apa? Boleh dikonversi. Ya, jadi saya ulangi ya, KKN boleh dikonversi. Nah, kalau Anda ngikut ini, Pak boleh nggak konversinya ini? Boleh. Jadi semester 6 ke sana tuh boleh dikonversi. Baik. Nah, yang ini nggak bisa semua. Nah, saya ulangi ya, yang ini semua tuh nggak bisa. Kalau Anda nanya, Pak ini mata kuliah apa? Mata kuliah dasar kependidikan. Nah, ini nggak boleh semua dikonversi. Ini sudah petunjuk dari UPI-nya, bukan. Kalau ini adalah agama petunjuk dari negara ya, atau kementerian. Nah, ini 8 ini harus. Makanya kita tetap taruh di semester 1 sampai 5. Semester 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. Ini wajib nih semua di semester ini. Ya. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, ini kok taruh di sini di 6, berarti dia tidak wajib. Tidak wajib itu tadi sunnah. Anda ambil kuliah di UPI mangga, Anda mau konversi dari mata kuliah di luar atau kegiatan di luar kampus juga boleh. Gitu. Mudahnya begitu. Oke, itu lanjut lagi. Nah, ini pasti nanti ini mata kuliah juga kasihan. Kenapa kasihan? Mata kuliahnya juga baru gitu ya. Baru lahir 2 tahun gitu ya. Usianya baru 2 tahun. Ya. Ini tuh sampai debat. Mohon maaf saya nggak lebay. Ini cerita fakta ini. Wah, ini lama sampai mau gelut ini debat ini. Kenapa lama debat ini mau gelut? Ini awalnya wajib saudara. Ini semester 1 2, ya kan? Anda kuliah semester 1 2. Nah, ingatlah 2020 pasti ingat. Kalau 2019 belum dapat, sudah dapat ya kayaknya. 2019 pertama, sorry. Udah Pak, Tapi 2019 ya, dapat juga. betul. Pertama, itu pertama. Iya Pak, angkatan pertama Pak. Nah, pokoknya angkatan coba itu bagus sama kalian. Kelinci percobaan terus. Nah, sekarang mata kuliah ini ditendang di semester 6 dan 7. Asumsinya apa? Maknanya apa? Tadi, Pak, saya kuliah di katakanlah mohon maaf ya di ITB. Di sana saya diajari Pak gimana mereka esa bla 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 bla. Boleh nggak masa konversi ke AMS? Boleh. Kalau usah dikontrak, konversi saja. Selesai. Jadi mohon maaf mata kuliah ini harus ridho, tidak dikuliahi seperti biasa. Jadi dikonversi gitu. Nah ini nih perubahan-perubahan. Kalau Anda nanya, Pak, nama mata kuliahnya nggak pernah berubah, Pak. Iya, tapi sistemnya, fleksibilitasnya yang berubah. Maka tadi saya garis bawahi, konteksnya adalah flexibility. Sangat fleksibel kurikulum 2021. Oke. Tapi kalau ada yang nanya, Pak, dulu saya nggak lulus, ini misalkan kasustik. Boleh nggak Pak, saya tetap kuliah? Ya boleh. Ya boleh. Pulang Pak, misalkan. Ke sini Pak? Boleh, tetap kita buka. Tapi itu bukan mata kuliah wajib lagi. Itu pilihan. Ya, pilihan dan bisa dikonversi lagi. Sudah pilihan, konversi lagi. Hilang itu mata kuliah itu. Nah ya, oke, seperti itu. Nah, tetap boleh dikontrak, boleh Anda tidak mengontrak, tapi Anda mengkonversi. Nah, nanti kalau Pak, saya kuliahnya itu ada kata-katanya mirip-mirip STEM, Pak. Boleh nggak? Boleh. Konversi saja di antara 2 itu. Selesai. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama. Kita lihat. MKK PPS. Ini ada 1, semester 2, 3, 4, 5. Nah, berarti apa? Wajib. Jadi Anda wajib ini. Karena Anda kan sejatinya pendidikan fisika kan calon guru kan. Jadi tetap mata kuliah itu harus ada. Jadi mata kuliah kependidikan itu wajib ada. Ya, saya izin minum. Lanjut. Nanti pertanyaannya saya serahin Amalia sama Fokus yang menjawab semua. Dari itu saya lab.
Oh ya, mohon maaf kelewat nih. Evaluasi ya, masuk sini kepotong, mohon maaf. Ini sorry, karena kepotong nih. Evaluasi di bawah nih, ya. Jadi semester 3, 4, 5 ini ada strategi, literasi, perencanaan, evaluasi. Nah, ini sampai di sini semester 5 ini wajib semua. Oke. Nah, baru yang seru di sini. Wah, saya dimaki-maki banyak dosen nih di sini. Ya, Pak, kenapa mata kuliah saya hilang? Pak, kenapa mata kuliah saya tidak wajib? Pak, waduh, saya pusing. Terus semua maunya masuk kemana? Gitu. Kalau gitu saya hapus semua ya. Semua bisa dikonversi semua. Bisa langsung bingung. Hah? Maksudnya Pak gimana? Iya, kalau semua pengen semua, nah saya juga pengen gitu ya. Tapi kan kita bukan kepentingannya seperti pengen dan tidak pengen. Tapi ini lagi-lagi kita tuh keilmuan ya. Insya Allah keilmuan, tidak ada niat sedikit. Contoh, fisika dasar 1. Mohon maaf, angkatan 2020 sudah di semester 1 atau sudah masih di semester 2? Saya lupa. Di yang angkatan 2020 kayaknya semester 2 ya? Atau sudah semester 1? Semester 1? Ya, semester 2 ya? Ada angkatan 2020 di sini? 1, Pak. Oh, sudah di semester 1. Pak. Oh, tadi kayaknya suaranya itu siapa namanya? Lupa lagi. Lupa. Karen ya tadi, suaranya Karen. FD 1. Sama ya? Nah, ini Fismat. Saya ingat, kalau Fismat berubah. Fismat 1 itu di semester 2, angkatan kalian. Ini turun. Nah, tapi nanti Anda bertanya, Pak, kemanakah kalkulus? Karena sebelum Fismat 1 ada kalkulus. Nasib kalkulus tragis, saudara-saudara. Kalkulus ditendang menjadi pilihan. Mana tuh kalkulus? Hai, saudara kalkulus. Wah, ini dilempar dengan tidak hormat di semester 7. Jadi Anda tidak wajib lagi ngambil kalkulus. Pak, apa nggak mabok Pak? Fismat 1 langsung kalkulus. Nah, ini yang sedang kita pikirkan. Aduh, kita tuh pusing. Nanti jadi Fismat 1 mungkin belajar kalkulus dulu sebentar dikit lah gitu ya. Mungkin seperti Ibu, Bunda gitu aja, sekelebat aja. Kalkulus adalah sudah selesai gitu. Kita masuk Fismat. Mungkin gitu. Nggak tahu nanti ke depannya gimana. Oke, itu ya. Satu. Nah, ini mohon maaf saya langsung aja semester 2-nya ini. Ya kan? Fishes 2, FD 2, bahasa Inggris. Nanti kalau nanya, Pak, bahasa Inggris itu apa pentingnya ini? Ya, ini nggak boleh, ini aturan negara. Aturan negara ternyata itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak boleh di-kick dari kurikulum wajib. Jadi harus ada katanya. Ya sudahlah, wayahnawelah, Anda harus belajar bahasa Inggris. Saya harusnya ini kodenya diganti, bahasa Inggris fisika gitu. Biar lebih letterap, biar ada bau fisikanya. Tapi ya nantilah kita perubah aja karena itu nggak sempat mengubah namanya itu. Oke, terus ini masih sama pemilihan antariksa. Nah, ini juga sama statistik. Kalau nanya, Pak, dulu statistik kayaknya semester 2 deh gitu. Ya, itu taruh-taruh itu susah geser-gesernya itu. Akhirnya sudahlah gitu, taruh di sini aja. Nah, tapi yang jelas ini wajib juga statistik, kita nggak boleh tawar-tawar lagi. Terus Wisma 2, nah ini geser atau turun gitu di semester 2. Jadi Anda nanti bisa bayangkan di semester 4-5 muntah-muntah itu Amalia. Kenapa saya bilang muntah-muntah? Ini saya bilang. Anda mata kuliah yang fisika-fisika itu numpuk semua di semester 4-5 itu. Bisa bayangkan Anda kuliah gelap, kuliah termo, kuliah lisma, kuliah fisika inti, ngampur semua. Jadi walau kebul aja semua itu. Ya, ini saya sampaikan kalau nggak percaya. Semester 4 atau 3, 4, 5 itu. Wah, semua mata kuliah konten fisika itu ngumpul di situ semua. Ya udah gimana lagi? Karena memang itu mata kuliah wajib dan kita harus taruh di 1-5. Nah, ini kan yang saya sampaikan tadi. Sudah belajar fisika kuantum, Anda juga harus belajar fisika inti, belajar fisika modern, termodinamika untuk sekolah, ya kan? Ya, makanya mabuk gitu. Ya, udahlah gitu, nikmati saja. Nah, dan yang semester maaf, antar 5-nya ini Ismak untuk sekolah ini ya. Terus ada lagi metodologi ya, ada ringan, nah, terus kewirausahaan, ya, hiburan, nah, elektronika nih, ada hiburan. Jadi mungkin semester 5-nya enggak, 3-4 Pak. 4 itu luar biasa nih, gelop, termo, mekanika untuk sekolah, lismak, wah satu sekali. Jadi Anda kuliahnya kebul ini semester 3-4. Oke, itu ini masih ada tambahan yang di belakang. Nah, laboratorium. Nah, maaf saudara, ini pertanyaannya dan ini yang benar-benar baru. Ini sudah mulai mata kuliah. Ada yang nanya, Pak, kata Bapak MBKM kuliahnya masih sama aja mata kuliahnya, apa yang baru? Nah, ini salah satu yang baru. Nah, saya jelasin ya.
Terus ada nanya kemarin itu kalau nggak salah siapa itu. Pak, kok nggak ada PPL 4 SKS, PPL SP? Yes, di kick out. Jadi PPL SP 4 SKS itu kick out. What is the subject will be changed? Akan menggantikannya, akan digantikan dengan apa? Micro teaching. Jadi ada mata kuliah baru namanya micro teaching atau micro teaching, dan ini wajib saudara, ada di semester 5. Kayak apa kuliahnya? Baru rapatnya aja kemarin. Kemarin bisa nih. Kayak apa kuliahnya? Nah, baru akan kita susun, dan tapi insya Allah lah apa namanya ada. Cuman kalau yang bertanya, Pak, ini harus dikontrak oleh angkatan berapa? Seharusnya sejatinya ini harus dikontrak oleh angkatan 2018 yang mau lulus. Tapi banyak protes bertubi-tubi, bukannya di PDK Fisika, seluruh UPI, Jagat Raya UPI itu protes. Pak, kalau semua harus ngontrak micro teaching gimana? Akhirnya stres. Udahlah, PPLSP 4 SKS sementara, saya lagi ya, sementara masih dibuka, maksudnya dikontrak sekarang ini karena sudah nggak kekejar. Jadi yang PPLSP angkatan 2018 diwajibkan masih ikut yang lama. Nah, terus nasibnya nih, yang semester 5, 3, kalau 1 jelas, Anda wajib. Tapi kalau 3, 5, yang sekarang gimana, Pak? Nah, nanti Anda wajib. Nah, pertanyaannya, Pak, saya mau ambil sekarang, apa atau ambil ke depan? Saya saranin ambil sekarang. Mengapa? Karena mater 6, 7, 8 Anda boleh melalang buana. Kapan mau ngambil lagi? Mau ngambil lagi di semester 7? Berat. Gitu kan? Maka saya saranin semester 5 itu mengambil saja sekarang. Nanti kalau ditanya, dosennya siapa? Yang ikut pelatihan saya, Bu Irma, dan calon dokter baru, Bu Ika. Bu Ika kan sudah mau selesai S3-nya. Jadi, bentar lagi Bu Ika stay tune. Nah, nanti kalau misalkan banyak pesertanya akan ditambah Bu Ida sama Pak Muslim. Nah, jadi ini mata kuliah benar-benar baru. Nanti kalau ada yang nanya, Pak, bedanya dengan PPF apa? Nah, memang agak mirip-mirip. Jadi ceritanya PPF itu mirip-mirip dengan micro. Tapi di micro itu fully practice how to teach in front of the class. Jadi benar-benar murni Anda ngajar di depan kelas, dinilai, ya, dinilai. Kalau peer teaching PPF benar juga dinilai, tapi juga ada persiapan RPP-nya. Nah, itu enggak. Pokoknya RPP-nya sudah dapat dari PPF, Anda praktek ngajarnya. Itu garis besarnya. Tapi kalau nanya detail, jangan dulu, karena sedang dibuat RPS. Saya juga masih kebingungan jawabnya. Ini benar-benar baru lahir nih ya, baru dibidani sekarang, baru lahir, gitu ya, baru lahir. Nah, karena Anda semester 5, 3, 1, kalau nggak ngontrak, nanti di transkrip Anda, kan malah justru bermasalah. Nah, karena dulu nggak ada nih mata kuliah ini. Tapi kalau misalkan, mohon maaf, Pak, saya dulu ngontrak fisika statistik misalkan aja. Terus kok sekarang jadi pilihan, Pak? Padahal dulu wajib. Enggak ada masalah. Di transkrip Anda itu tidak akan ada mata kuliah pilihan, mata kuliah itu tidak ada. Semua mata kuliah dibrebet. Jadi jangan khawatir masalah posisi. Posisi itu kepentingan kurikulum saja. Jadi enggak masalah ada, Pak, kok ini jadi pilihan? Kan padahal ini mata kuliah penting. Yes, saya tahu. Karena itu ada jatahnya. Jatah itu maksudnya ini harus sekian SKS. Nah, itu masalah posisi saja. Tapi sejatinya itu penting, saya setuju. Nah, cuma itu tidak boleh Anda, kalau ini bahasa kasarnya, Pak, berarti saya boleh dong nggak kuliah Pistat? Boleh. Tapi yang nggak boleh adalah Anda tidak boleh tidak mengontrak ini. Jadi wajib ini. Nah, ini saya tegaskan, awalnya saya sampaikan. Nanti mungkin kebijakannya dengan prodi fisika agak sedikit berbeda. Kalau beliau karena nggak ikut rapat mungkin ya, Pak Endi-nya kemarin itu. Saya ikut rapat. Jadi kemarin itu kami berpikir begini, saudara-saudara, biar Anda clear ya. Sudah sepakat dengan Pak Endi. Pak Sam, udahlah MPKM ini khusus 2021 saja. Yang 2020 ke sana sudah baik kurikulum malam. Iya, saya inginnya begitu. Tapi ternyata OP tidak mau begitu. OP maunya tetap ini wajib ada. Jadi kalau wajib ada, berarti ini harus ada di semester 5. Nah, semester 5, nah saya kan belum, Pak. Misalkan, mohon maaf, saya tanya, yang semester 5 hadir siapa? Ini kasuistik semester 5. Saya, Pak. Amalia ya? Amalia. Oke, Lia, Amalia sama Bapak semester 5. Nah, Anda sudah ngontrak kayak strategi pembelajaran begitu-begitu belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Sekarang. Nah, ini yang repot juga.
Karena memang itu biasanya ditaruh di semester atas kan. Iya, Pak. Nah, itu Anda suka nggak suka, itu dibuka apa enggak sekarang? Oh, dia Dibuka, genap ya? Pak. Ada. Bukan. Oh, strategi ganjil genap semester 3. Nah, dia harus ada kontrak. Harus ada kontrak itu. Karena kalau enggak, itu akan menjadi masalah buat Anda. Dan Anda PPF sekarang? Kalau kurikulum lama tuh PPF semester 6, Pak. Betul, di atas. Karena ini wajib harus ditarik ke depan jadi semester 5. Apakah sudah ada di dalam kontrakan, di pilihan? Kalau belum nanti akan saya munculkan. Dan itu harus diambil. Suka nggak suka. Gitu. Tapi ya itu, karena ini peralihan gitu ya, enggak lah, nanti kita pikirkan bersama. Tapi Anda wajib hukumnya ini mengambil. Gitu. Karena memang ini, saya tahu, dulu ditaruh di atas, kenapa? Karena asumsinya persiapan untuk PPL. Nah, sekarang semua mata kuliah yang ditaruh di atas bisa dikonversi. Nah, kalau ini ditaruh di atas, nanti dikonversi semua. Makanya ini tidak boleh, harus taruhnya ke depan. Gitu. Nah, nanti kita pikirkan kira-kira solusi terbaiknya seperti apa, supaya apa? Ini kalau misalkan, Pak, kami belum ngontrak, gitu. Ini karena adanya semester depan. Nah, ini kan harusnya muncul di ganjil sekarang. Ya, wayah, Anda harus ambil, dan nanti saya akan munculkan. Gitu. Bisa dipahami maksudnya? Ya. Jadi Anda, ya kalau misalkan, Pak, saya udah kuliah ini, bareng kuliah itu, bareng kuliah yang itu. Nah, ya, wayah, lah, namanya itu tadi bahasa bagus itu, kelinci perubahan Pak, diubah terus. Jadi kitanya jadi ikut perubahan terus. Ya, gitu. Namanya perubahan itu jadi repot itu. Amalia bagus. Oke, saya lanjut. Itu. Terus, saya ulangi, saya lanjut. Yang baru-baru. Oke, semuanya ini masalah reposisi atau restrukturisasi. Ini semua adalah mata kuliah pilihan. Pak, mata kuliah pilihannya banyak sekali, terus harus diambil semua. No, ulangi tidak. Ini saya contohkan aja, simulasikan. Berarti yang ini harus diambil berapa, Pak? Yang ini mata kuliah pilihan ini. Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, ini kenapa kok tidak diberikan? Karena masih 14 ke bawah ya. Masih bawah ke bawah. Mata kuliah pilihan itu Anda hanya mengambil, coba bayangkan, sama mata kuliah tambahan baru ini. Nah, saya belum jelaskan. Mata kuliah pilihan yang ditaruh di semester 6 dan 7. Itu Anda di semester 6 cukup mengambil sampai sini nih. Kalau mau kuliah ya, kuliah di UPI, ini misalkan kuliah di UPI, saya nggak mau di semester 6-nya itu keluar itu maksudnya keluar UPI. Tetap mau ngambil di pendidikan fisika, misalkan. Nah, boleh saja. Itu hak Anda. Anda cukup mengambil 5 di sini, di bagian ini, yang pilihan ini. Nah, 5 dari sini sampai 15, maaf, 15 di sini. Nah, 15 di sini, saya simulasikan aja. Nah, baru 5 atau 6 SKS-nya di situ, yang di atas nih. Nah, ini. Nah, ini. Kalau misalkan Anda mau kuliah di UPI. Ceritanya begini. Nah, jadi ini jadi wajib lagi. Kalau Anda mau di UPI, ya KKN jadi wajib kan, Anda nggak mau keluar. KKN wajib, MSTR Anda wajib, ambil. Ini seolah-olah ya, di semester 6 sebenarnya nggak wajib. Tapi karena Anda tidak mau keluar, mau di UPI, ya Anda ambil. Baru 6 SKS ya. Nah, terus ngambil di sini 15. Terus ada yang nanya, Pak, kalau 15 kan totalnya nggak 20, Pak. Jadinya 6 sama 15 jadi 21. Yes, kalau dilihat di UPI, jadinya langsung 21. Nah, di sini. Pokok Bapak nulisnya 20. Ya, kan minimal 15. Jadi Anda boleh ngambil 21. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, saya kan ceritanya dapat apa tuh beasiswa ya atau yang dari Dikti. Ini misalkan nih, kampus mengajar. Kan saya nggak di UPI, Pak. Posisi semester 6 saya atau semester 7 saya, nanti kita bukanya di ganjil genap ya. Atau kepilihan itu harus wajib dibuka ganjil genap. Nggak boleh di ganjil saja atau genap saja. Bolehkah kita itu diambil di sana? Langsung 20 SKS? Yes, pertanyaannya. Berarti saya nggak usah kuliah MSTR, Pak? Nggak. Saya nggak usah kuliah tadi yang pilihan di semester 6 disediakan oleh Bapak? Nggak. Langsung Anda dikasih upah mata kuliah, lek ini 20 SKS. Apa enggak enak itu? Udah dapat bayaran, ya kan? Kuliah langsung dapat 20 SKS. Selesai. Tuntas dalam satu semester. Ya, tuh. Pak, saya juga magang satu semester ini, saya nggak mau kuliah, saya magang saja. Nah, langsung saya dapat 20 SKS, Pak. Yes, saya akan benarkan. Dan Anda akan dapat 20 SKS magang independen bersertifikat. Ini sekali lagi, ini namanya paket bulat.
semuanya, keseluruhan, tidak parsial, totally. Terus tadi studi independen, kewirausahaan KM, ingat ya, ini bedanya kewirausahaan dengan kewirausahaan KM. Kalau ada yang nanya, apa bedanya kewirausahaan KM dan kewirausahaan itu? Beda. Kewirausahaan tadi adalah mata kuliah kita dan jadi wajib, tapi kewirausahaan KM ini untuk program ya tadi ya. Anda membuat perusahaan, maka itu dalam tanda petik bisnis, bla bla bla. Nanti ada penilainya, ada yang verifikasinya dan seterusnya. Nah, itu baru ada boleh atau diverifikasi menjadi 12 KS. Pelitian KM, pemeliharaan KM, pembangunan desa KM. Nah, tadi ada tambahan bela negara KM. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini sekali lagi, ini itu adalah versi yang 8 tadi. Yang UPI, yang DIKI. 1, 2, 4, 5, nih, nah 8. Nah, yang ini, jika gini, Pak, saya kan nasibnya nggak sebaik bagus. Dapat kampus mengajar, dapat apa, dapat pertukaran mahasiswa, bla 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 kayak gitu. Nah, saya juga mau dong Pak dihargai 20 SKS. Nah, Anda kontrak ini. Ini tapi versi UPI. Jadi versi UPI, kalau ada nanya, Pak itu mirip PPL zaman dulu, nah, gambarannya ya gambarannya. Enggak katanya. Tetapi ada tetapinya. Ya ada mirip-miripnya. Kami belum bertemu ini mata kuliah nanti kayak apa. Jadi Anda juga bisa mengambil ini kalau Anda nggak mau ribet dengan 2 SKS, 3 SKS, mata kuliah kecil-kecil, langsung aja ambil blek mata kuliah ini. Yang full satu paket ini. 20 SKS. Tapi ini sekali lagi bukan untuk semester 7. Nah, nanti semester 5, nah, Anda semester 6 atau di 7 ini kita buka di 6 dan 7. Kita buka terus, Anda boleh mengambil ini. Jadi kalau Anda nggak mau ngambil kuliah yang pretelan, ini juga sudah dibuka. Dan sudah ada di jadwal juga. Saya input. Sementara pakai nama saya. Nah, terus ada yang bertanya, mohon maaf, Pak, saya nggak mau yang 20 SKS, Pak. Serem. Masuk kuliah kok 20 SKS. Saya mau yang kecil-kecil, Pak. Gitu. Parsial saja, Pak. Saya mau desain pembelajaran 4 SKS, penerapan strategi 4 SKS, penggunaan media 4 SKS, pengembangan penajar 4 SKS, praktik penilaian hasil belajar 4 SKS. Boleh Pak? Boleh. Tapi sekali lagi, ini itu mata kuliah yang kita siapkan untuk konversi. Jalan ya, konversi. Nah, kuliahnya, kalau yang realnya, itu belum ada. Ini baru semua. Tapi ada tapinya. Kan kita sudah punya mata kuliah ini. Oke, sudah punya mata kuliah ini. Kalau Anda ada bertanya. Nah, kan sudah punya mata kuliah ini. Yang bau-baunya mirip. Ya ada medianya, ya ada strateginya, ya ada PPF-nya, ya ada evaluasinya. Jadi, Pak, itu boleh diambil nggak? Saran saya tidak usah diambil, kecuali Anda mau konversi. Nah, kalau mau konversi pun boleh. Nah, konversi, misalkan ngambil di luar apa, terus Pak, saya kok kayaknya cocok dengan itu deh, Pak. Konversinya ke praktek penilaian, gitu ya. Atau pengembangan bahan ajar, ya silakan. Nah, ini ada nih. Ini sekali lagi konversi. Atau begini aslinya. Ini dibuat tuh begini. Ayo, 4 kali 5, 4 SKS kali 5 berapa? 4 kali 5, 20. Nah, ceritanya Anda tuh begini. Pak, saya ikut kampus mengajar di Dikti atau di UPI. Nah, kayak gini. Tapi saya nggak mau, Pak, ditaruh yang 20 SKS kayak gini. Boleh nggak, Pak, saya ikut parsial? Hanya nanti dikonversi ke ini, itu, ini. Boleh? Boleh. Terus ada yang bertanya, Pak, boleh nggak saya minta PPLSP yang dulu 4 SKS konversinya. Sementara ini masih diizinkan. Ya, saya ulangi. Sementara ini masih diizinkan. Karena sejatinya mata kuliah itu tidak dihapus. Lupa kok di Bapak hapus? Ya, karena kalau di sini kan nanti merancukan dengan yang ini, yang PLSP KMUP, ini kurikulum baru maksudnya, dan merancukan dengan yang mikro. Kalau mikro itu nggak boleh dikonversi, teman-teman, saudara-saudara ya. Ini mikro nggak boleh dikonversi. Nah, mana tadi? Mikro teaching. Nah, kan sejatinya yang PLSP 4 SKS boleh dikonversi. Nah, tapi kalau Pak, saya mau konversinya yang ini Pak, langsung 20 SKS. Ya nggak boleh, karena ini PPLSP-nya beda. Nah, kecuali ada yang tadi kampus mengajar dari luar, terus luar itu maksudnya dari luar UPI, terus nanti kalau Pak, berarti nanti kalau di transkrip saya tidak ada PPLSP 4 SKS itu, boleh Pak? Boleh. Jangan takut.
Anda tetap akan lulus selama apa? Ini yang peralihan-peralihan ya, semester 7 terutama ini. Karena kalau semester 7 kasihan mau peralihan. Nah, kalau semester dulu itu 146. Kita udah hitung, ada dapat akhirnya 147. Udahlah naik 1 SKS, tapi sejatinya 1 SKS ini mudah. Kenapa saya bilang mudah? Mohon maaf, bukan menganggap enteng permasalahan. Kan Anda kalau dulu nggak ada mata kuliah 20 SKS, 12 SKS. Kalau sekarang kan blak langsung ikut kamu ngajar, langsung Anda dapat 12 SKS. Kan itu ringan dibanding Anda coba ada kuliah satu pretilan kecil-kecil gitu, ikut dua, kan itu banyak. Tugasnya kan tetap aja kalau 2 berarti 10 mata kuliah. Anggap aja semua ikut semua. Anda kuliah 1, tugasnya banyak tapi 1 mata kuliah fokus. Tugasnya sudah banyak tapi 10 mata kuliah. Kan kebayang dapat 20 SKS yang berat dan 20 SKS yang berat juga, tapi tidak dalam satu paket. Oke, saya kira itu karena yang biar nanti banyak diskusi dan tanya jawab. Kalau ada yang nanya-nanya, silahkan sekali lagi. Pak, skripsi boleh dikonversi? Boleh. Kata dia sudah saya jelaskan, karena dia ditaruh di semester 8, kalau Anda tadi bisa nerbitin di Sintatika, bisa bla bla bla, boleh dikonversi. Karena sejatinya semua yang ada di 678 bisa dikonversi. Itu Amalia, nanti saya serahkan ke Amalia, biar Amalia sama teman-teman yang menjawab, Pasan sama Pak Bur. Jam 8.30. Enggak bercanda. Ini sampai jam 8.30 saya buka pertanyaannya. Silakan. Mohon maaf, ini saya sambil minum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak Pak Sam yang sudah menjelaskan secara detail terkait perubahan struktur kurikulum MBKM 2021 ini. Sekarang kita langsung masuk aja ya ke sesi tanya jawab karena waktunya terbatas juga, jadi mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa dipersingkat gitu ya pertanyaannya, seperti itu. Ini udah ada yang raise hand duluan dari Rian dulu ya tadi. Mangga Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nanya Pak, kalau untuk mungkin ada 2 pertanyaan Pak. Untuk itu yang menjadi aslab apa bisa dikonversi juga Pak jadi SPF atau yang lainnya Pak? Lalu pertanyaan kedua, jika kita sudah mengontrak gitu Pak, kayak kemarin kan teman-teman tuh udah ada yang kayak kampus mengajar, terus kampus mengajar yang kedua ya Pak, bukan yang ke-1 yang alot itu. Nah, kampus mengajar yang kedua, terus yang independen dan lain sebagainya, kewirausahaan KM. Lalu itu konversinya itu kita harus, misal kita mau konversi di semester ini gitu. Jadi itu langsung kontrak 20 SKS berarti ya Pak. Nah, nanti ada cuman sisa ada 4 SKS lagi gitu kan. Kalau dilihat di SIAK itu maksimal IPK 3,5 itu maksimal mengambil 24. Nah, sedangkan kita juga memiliki mata kuliah yang wajib gitu Pak untuk dikontrak di semester itu. Nah, itu bagaimana Pak? Mungkin 2 dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang saya ingat ya pertamanya. Nanti Amalia ingetin Pak Sam ya kalau saya lupa. Rian angkatan semester berapa dulu? Karena nanti jawabannya bisa beda-beda. Semester 5 Pak. Semester 5. Berarti suka gak suka Anda akan ketemu namanya MBKM 2021. Itu satu ya. Jadi Anda di tengah tapi Anda ikut. Kalau kemarin seriously saya juga ditanya Pak Edi apa-apa. Saya bilang, udahlah semester 5 ikut yang lama saja lah. Yang ini masih semester itu 2021. Ternyata nggak bisa sesimpel itu. Kan faktanya Rian dan teman-teman sudah ikut kan MBKM di Dikti, lolos di kampus mengajar, bla bla bla. Nanti kalau nggak dipakai kurikulum ini, timbul masalah kan? Itu satu. Yang kedua, boleh nggak konversi tadi? Wah, jadi lupa Mas. Rian pertama apa? Yang dikonversi? Yang aslab Pak, yang aslab Pak. Bisa. Saya akan bilang bisa. Ya. Tapi di mana konversinya? Begini, saya ulangi ya. Karena sejatinya aslab Anda kan tetap di kita. Di kita tuh gini, di apa namanya tuh? Di prodi pendidikan fisika. Nah, Anda kalau mau yang konversinya kemana dulu? Mohon maaf, saya nanya. Kata Bu Hana suruh ambil yang SPF Pak. Yang apa? Bukan SPF. Ini yang laboratorium Pak. Ya, laboratorium itu ada 2. Sebentar. Saya buka lagi. Saya lupa. Laboratorium itu ada 2. Ada
laboratorium fisika sekolah, ada pengelolaan laboratorium fisika. Nah, mungkin yang dimaksud adalah pengelolaan. Ya, pengelolaan laboratorium fisika sekolah. Karena ini sudah dikonversi kemarin. Ya. Halo, Rian? Iya, Pak. Saya Lapisek, nggak Pak. tampil ya? Ya. Bentar, saya ternyata tidak subscribe. Saya subscribe. Nah, yang dimaksud Rian ini ya, yang ini ya. Kalau ini boleh Iya, Rian. Nah, ini boleh. Tapi yang ini nggak boleh ya. Yang ini nggak boleh. Kalau tadi misalkan, Pak, saya kan ini ditaruhnya di pilihan. Boleh dikonversi? Boleh. Tapi kalau Anda ini, Lapisek, laboratorium fisika sekolah yang ini, itu nggak boleh Rian. Kenapa? Ada dua loh, hati-hati. Ada pengelolaan lab fisika, ada laboratorium fisika sekolah. Nah, kalau Anda tadi bilang Lapisek yang ini Pak maksudnya. Nah, ini jadi wajib. Rian, ini harus dikontrak. Tapi kalau yang ini, mohon maaf, ada dua. Nah, pengelolaan laboratorium fisika sekolah, yang ini, 2 sekali juga, boleh Pak, boleh, karena ini pilihan. Ya, hati-hati, hati-hati. Karena yang ini sejatinya sudah tidak bisa diotak-atik lagi, karena yang ini tuh wajib semua. Ini, ya, karena ini semester 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya ada di semester 4 ini. Tapi begini, misal, Pak, saya kan ikut ngajarnya juga sama Pak Yon. Misalkan lapiseknya juga Pak Yon, misalkan. Ya sudah Pak, saya nggak masuk di kelasnya, tapi saya bantu beliau aja ngajar gitu. Boleh nggak Pak begitu yang ini? Ya silakan saja, itu urusan Pak Yon gitu, untuk memberi nilai kepada Anda. Tapi sejatinya yang ini harusnya wajib diambil alias tidak boleh diutak-atik. Yang boleh dikonversi adalah yang ditaruh di 67. Itu ya, jawaban pertama ya, yang tentang itu. Nah, terkait dengan itu. Jadi nanti konversinya ke sini ya, jangan salah arti ya. Dikonversinya ke sini. Pengelolaan laboratorium fisika sekolah. Bukan yang Lapisek saja. Ada dua. Ada pengelolaan Lapisek, ada Lapisek saja. Paham, Rian? Baik, Pak. Oke, yang ini bisa dikonversi, jelas. Oke, yang kedua apa tadi? Maaf, lupa lagi sih. Itu Pak, misal kita kan maksimal ambil SKS itu 1 semester 24 Pak. Kalau misalnya IPK di atas 3,5. Oh iya, betul. Oke, udah paham. Pak, 1 semester itu kan nggak mungkin lebih dari 24. Padahal saya ikut yang keluar saja kampus mengajar gitu ya, sudah dapat 20 kan, gitu ya? Iya Pak. Betul. Nah, misalkan ini, plek. Gitu. Terus pertanyaan saya, ngapain Rian banyak-banyak gitu konversinya? Toh nanti kamu lebih, jadi 152 juga kamu nggak boleh. Gini, saya ulangi ya, mohon maaf tadi saya lupa belum menjelaskan, saya jelaskan juga. Pak, kalau saya sarjana pendidikan fisika, mau lulus jadi sarjana pendidikan fisika, saya SKS-nya 160, boleh? Nggak boleh. Saya ulangi ya, nggak boleh. Loh Pak, kan lebih banyak lebih baik. Nggak. Aturan di negara 144 ya sampai dengan 152. Jadi nanti kalau Anda mau lulus kok jadi 154, Anda harus kick out 2 SKS. Nggak boleh itu jadi 154. Terus bangga-banggain, Pak saya 144 lebih banyak daripada 150. Nggak bisa. Jadi S1 itu harus lulus dari rentang 144 sampai dengan 152. Nah, mengapa kurikulum kita mengambil 147? Ya di tengah-tengah saja. Gitu. Jadi nggak terlalu jauh dari 152, tidak terlalu jauh di 144. Gitu ya Rian ya? Ya. Baik Pak. Ya, kalau berarti, ya silakan gimana? Berarti sisa dari apa? Kalau misalnya semester ini teman ada yang ngambil gitu Pak. Nah, dia tuh ngontrak untuk konversi aja gitu, Pak. Jadi kan 20, misal dia itu IPK-nya di atas 35. Nah, berarti ada sisa 4 lagi. 4 itu bebas dia mau ngambil wajibnya gitu. Apa gimana, Pak? Tidak disarankan, tapi kalau pas peralihan, ya mah enggak. Karena peralihan tadi kan ribet kan. Namanya peralihan. Kan gini sejatinya, Rian ya. Masa kamu sedang magang di kampus luar terus kamu nyelingkuhin di UPI gitu. Sejatinya kan begitu kan aslinya. Ini ceritanya. Kan Rian sedang magang di industri nih. Ya karena Pak kan sekarang IT, jadi saya juga nggak harus datang kan, jadi bisa. Ya saya ngerti, nah, kan saya paham. Cuma maksudnya sejatinya ini aslinya kan ketika kamu ada di sana, ya kan, kamu kan nggak bisa kuliah juga di sini. Badanmu nggak bisa dua kan. Tapi karena sekarang ini sedang COVID dan pakai daring, kan jadinya bisa ngambil. Nah, betul. Jadi kita ada aturan main dalam 1 semester. Kalau Anda ngambilnya lebih dari 24,
pasti ketolak oleh sistem, nggak akan bisa dikonversi. Nah, kalau misalkan Pak, kalau gitu mah rugi, boleh nggak Pak? Saya ecer di semester depan konversinya, boleh. Jadi Anda tinggal aja simpan itu bukti itu kuliahnya atau apanya, dan Anda taruh di konversinya di semester depan. Begitu aja Rian, saran saya. Baik Pak. Ya, Terima kasih, sementara Pak. ini karena untuk angkatan peralihan semester 5, semester 7 itu begitu, terutama semester 5. Karena pas pergantiannya di jantung bisa di tengah-tengahnya. Kalau semester 7 kan udah mau lulus ya, exercise udah banyak, saya nggak terlalu ambil pusing. Maksudnya biarkan aja dia lulus dengan belum lama. Tapi yang semester 5, semester 3 nggak terlalu lah, mesti agak ini. Tapi semester 5 ini, ya saya setuju. Gitu aja Rian. Jadi Anda atau kalian menyesuaikan, nanti kalau misalkan lebih dari 24, ya udah nggak usah. Terus ada pertanyaan kemarin, Pak, ya sudah Pak, ngapain pusing-pusing, saya langsung aja. Mohon maaf, Rian lolos yang apa? Studi independen atau magang? Ini Saya kemarin telat daftar, Pak. dianggap aja kamu lolos studi independen, misalkan aja Tom. Ya sudah, kamu ngontrak aja satu mata kuliah ini, blak 20 SKS selesai. Pak, emang Pak masih ada sisa 4 SKS kan? Boleh Pak saya ngambil yang lain. Nah, enggak kalau mau mah gitu. Tapi pada prinsipnya kan satu semester itu 20 sampai 24. Kalau yang ideal ya. Ya begitu, Rian, silakan. Oke. Terima kasih Pak. Sama. Oke. Terima kasih Rian sudah bertanya. Lanjut ya Pak, masih banyak yang bertanya. Ya, tapi saya nggak bisa semuanya ya, karena dapat 30. Ya, ini mau karena yang bertanyanya ini ada dari 2019, 2018, dan 2020, mau perwakilan angkatan dulu atau gimana Pak? Nah, lebih baik begitu, lebih baik. Oke, Ya. berarti kalau gitu ke Kang Kufuan dulu ya. Enggak. Dari 2018. Maaf ya, saya ambil makan nih, bukan nggak sopan nih, tapi iya, nanti Pak. sarapannya terlambat. Ini ke bawah-bawah. Mangga, Kang Kufuan. Mangga, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Gufwan Ali dari angkatan 2018, Pak, semester 7. Ya. Saya ikut kampus pengajar, Pak. Izin bertanya untuk pengajar angkatan 2, berarti sudah bisa langsung kontrak yang kode KM itu ya, Pak? Bisa. Pertama itu, yang kedua. Bisa. Udah langsung saja. Bisa. Selesai. Lalu pertanyaan kedua, tadi itu PLSP yang 4 SKS bisa dikonversi ya, Pak? Iya, karena kalau yang sekarang, iya kan ada posisinya seperti itu. Jadi nanti nggak akan muncul di transkip Anda. Anda akan muncul langsung kampus mengajar atau yang PLSP itu. Kan ada PLSP 20 SKS, kampus mengajar tadi. Ada kan? Halo? Siapa nanya nih? Kok hilang? Mau konfirmasi maksudnya. Nah, jadi Anda langsung masukkan aja plug di situ. Kalau misalkan Pak, saya maunya yang mata kuliah namanya adalah PLSP 4 itu. 4 SKS. Silakan. Boleh. Jadi itu namanya parsial. Jadi Anda nggak langsung kasih kampus mengajar 20 SKS gitu. Tapi nanti ini misalkan Pak, saya mau pakai yang lama aja lah Pak, PLSP 4 SKS dan KKN. Ya, silakan. Tapi itu nanti hanya berlaku untuk semester 7 ya. Karena semester 5 bla 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 sudah nggak akan ada. Itu mata kuliah PLSP 4 SKS itu di kick out jadi mata kuliah micro teaching. Tapi nanti ketika Anda mau, Pak, boleh nggak sekarang saya konversi ke micro teaching? Nggak boleh, karena micro teaching wajib. Dan Anda kan belum pernah ngontrak, jadi nggak boleh dikonversi. Jadi gitu. Boleh Pak kalau mau ngambilnya namanya PLSP juga tetap? Ya, yang sementara ini untuk keangkatan kalian, nah ini makanya saya bilang, saya menjawab beda-beda kebijakan. Jadi semester 7, karena sulit untuk memenuhi kurikulum yang sekarang atau yang baru ini, semua itu berubah total, maka Anda masih berlaku kurikulum lama. Ya kan? Paham? Maka konversinya masih konversi yang lama. Ya. Begitu. Iya. Lalu Pak, ada lagi Pak. Kalau di kurikulum baru kan hilang suaranya. Iya, sepertinya jaringan ya Pak. Iya, makanya tadi seperti dikonversi dari kampus. Nah, nggak tahu. Ini udah kontrak juga. Maaf, suaranya kan tadi terputus, saja. Boleh diulang suaranya pertanyaannya? Pas disuruh ngulang hilang. Oh. Tadi suaranya hilang, jadi Pak Sam tahu ujung kalimatnya, jadi nggak ngerti mau jawab apa.
Pak. Iya, jadi itu untuk kan fisika statistika kan sekarang kepilihan Pak. Betul. Nah, bisa dikonversi dari kamus mengajar atau harus ngontrak fisika statistika untuk yang semester 7 ini Pak? Ya, karena Anda kalau mau parsial, ya kan, mau parsial, ya sudah, kontrak aja pakai parsial. Bisa, saya akan biasakan. Bisa. Jadi semester 7 itu saya banyak dalam tanda petik permakluman. Jadi silakanlah gitu. Silakan gitu. Tapi nanti tidak berlaku ya untuk yang semester 5 dan 3, apalagi 1. Mengapa? Karena begini. Nanti yang tadi Anda kalau sudah ikut kampus mengajar, nggak usah debat, no debat, kasih langsung mata kuliah 20 SKS. Look. Jadi gitu kalau nanti itu. Kalau sekarang semester 7 itu karena udah mau lulus, kemarin kebijakannya yang ini biar di transkripnya masih yang transkrip yang lama saja. Itu disepakatinya seperti itu. Ya, nggak usah khawatir semester 7, nggak usah risau. Nanti kalau ada, Pak saya mau ini konversi ini, boleh Pak? Boleh. Saya agak dalam tanda permudah. Baik, cukup. Yang lain? Ini bukan nantang ya, waktu aja. Beres, langsung saya kabur. Oke, ya. Terima kasih Kang Kufuan pertanyaannya. Pak, berarti kalau untuk Suaranya hilang. Mungkin ini ya pertanyaannya bisa dilanjutkan. Chat aja di chat. Ya, yang lain ya, aja di chat. Ya di chat. Terima kasih Pak. Oke, Ya, suaranya hilang. lanjut Bukan nggak mau dulu bayar, nggak mau balas. Suaranya hilang. ke yang 2020 ya Pak. Ini ada Alia. Saya Dina. Mangga Alia. Oke, makasih TWK. Assalamualaikum Bapak, saya Dina dari Salam. angkatan 2020. Izin bertanya ya Pak, mewakili teman-teman juga yang lainnya. Ya, silakan. Mau nanya, kan sekarang berarti kita pakai kurikulum yang baru nih Pak. Nah, Ya. sementara sekarang kan kita posisinya ada di semester 3 Pak. Betul. Nah, jika memakai kurikulum yang baru ini, berarti ada mata kuliah yang kelewat nih Pak, kayak fisika Fismat 2 kan sekarang di semester 2, terus ada mekanika di semester 2, terus bumi antariksa gitu di semester 2. Sementara kita kan sekarang posisinya di semester 3 ya Pak. Nah itu gimana? Apa kita Kontrak. ambil di semester 3? Udah, nggak usah nanya banyak. Kontrak sekarang, buru-buru. Kan dibuka. Makanya itu dibuka. Ya, dibuka sekarang itu. Jadi, tadi ya, mohon maaf, saya jelasin secara clear. Mohon maaf, saya potong. Saya udah ngerti maksudnya. Jadi gini, kemarin misalkan di semester 4, Pak, ini kan jadi 4. Nah, ini 5. Anda jangan pedulikan dulu taruh 3, 2, 5, 4-nya. Sekarang pokoknya ada mata kuliah itu wajib, utamakan dulu. Pilihan kick out. Saya ulangi ya. Saya kalau fatwa saya dimarahin Ustadz Tri Utomo nanti. Ustadz Tri Utomo nggak boleh berfatwa. Saya fatwakan menurut prodi, gitu ya. Mata kuliah mata kuliah pilihan jangan diambil dulu, kick out. Itu tendang dulu, nanti dulu itu. Khusus angkat saya fatwa ya, semester 5, 3, apalagi satu masih paket ya. Semester 5, 3, ambil dulu yang wajib yang ada di rentang 1 sampai 5. Contoh misalkan, Pak, saya kuliah ini. Waduh Pak, kuliahnya full, bilang ke saya tambahin karena memang ini peralihan. Ya, jadi nanti harus ada, oh Pak, kelas tambahan lagi, silakan. Yang jelas, saya ulangi ya, Anda semester 5, utamakan dulu yang mata kuliah wajib 1 sampai 5. Ya, oke, jelas. Yang mata kuliah pilihan, nanti dulu, tinggalkan dulu, leave it. Gitu. Nanti akan dibuka di semester 6, 7. Dan Anda pasti akan ada. Jangan khawatir itu. Don't worry about that. I guarantee. Saya garanti. Pokoknya jangan khawatir, tinggal Anda bilang, Pak, mohon maaf Pak, ini kuotanya terbatas atau kuotanya Pak Pasar masih buka 40, padahal ini jatahnya semester yang ini. Tapi saya kan belum ngambil Pak. Oke, bilang. Nanti saya akan bukain kelas baru seperti apa. Makanya ini kan kita buka, tapi buka semua nih ceritanya. Kurikulumnya itu masih 45 atau 1, 2, 3, 4, 5 itu dibuka semua. Maksudnya ganjil genap itu ada semua. Nah, nanti Anda ambil aja yang bawahnya. Begitu ya. Ambil kira-kira sesuai dengan ketentuan, misalkan 20 SKS, ambil 20 SKS. Nah, yang belum itu diambil. Kalau pilihan Pak, mana dia nanya, Pak, e-learning gimana? Kick out. E-learning itu pilihan, jangan diutamakan dulu. Nanti itu urusannya semester 7 kalau mau. Kemarin dia nanya, Pak, e-learning mau semester 7? Di kurikulum saya kan semester 3. Yes,
Karena itu pilihan, kita kick out. Kita tuju. Itu bukan your priority. Itu bukan prioritas Anda. Anda ngambil prioritas yang bumi antariksa yang ada di wajib-wajib itu. Ya, kalau nanya nanti, sekali lagi saya nggak mau dibanding-bandingkan. Saya juga bukan kaprodi fisika. Nanti kalau kaprodi fisika, nggak usah, fisika mah begini. Nggak mau. Karena itu hasil rapat dan saya kemarin diskusi dengan yang di ini, kebijakan seperti itu. Jadi Anda untuk prodi pilihan fisika berlaku kurikulum MPKM itu sebenarnya full, cuma ini sekarang perahlian ceritanya ya. Kita banyak permakluman, jadi ya sudahlah. Ada belum ini saya bukakan. Begitu, jangan khawatir nanti kami bukakan mata kuliah itu jika itu penting. Dan Anda belum ada. Gitu, Amalia lanjut. 9 menit lagi. Oke, ya karena waktu semakin singkat, jadi mungkin pertanyaannya juga lebih Ya, di ini makanya lagi ya. saya Mangga bagus. Oh, baik, Pak. Pak izin bertanya, buat yang semester 5 sekarang kan ada yang ngambil kampus pengajar tuh. Kan tadi Ya. kata Bapak boleh mengambil 24 atau kalaupun lebih konversinya di semester depan. Nah, konversi yang di semester depan itu tuh buat si kampus pengajarnya atau buat kelebihan SKS-nya gitu, Pak. Jadi kan lebih kalau baik, semester udah tak potong. Lebih baik kampus mengajarnya, Gus. Karena kampus mengajar semester 6. Oke, Pak. Nah, selesai. Terus Pak buat semester 5 ini kan memang 20 SKS itu kan sudah wajib gitu ya Pak, udah semua wajib. Sedangkan kata Bapak untuk matkul yang dimajukan gitu ya, yang kayak PPF, kayak Ya, Medlit kan itu untuk kurikulum baru kan di semester sekarang. Nah, ya. sebaiknya kita fokusin dulu yang 20 SKS di kurikulum lama atau kita ikutin yang baru, Pak? Iya, gini, kalau kamu masih fokus yang lama, nanti kamu kurang mana yang belum diambil. Kamu fokusnya yang baru, gitu aja. Baru, Gus, baru. Jadi yang belum itu, kan sejatinya sama mata kuliahnya. Nama-nama mata kuliahnya kita nggak ubah ya. Itu sama. Cuma maksudnya, ambil aja. Cuman gini, Gus, apa kamu nggak mabuk nanti? 20 kampus mengajar jalan, gitu. 20 SKS juga di UP. Masa atas semester 40 SKS? Ya, kamu bisa bunuh diri nanti. Janganlah. Makanya saya bilang, the center problem is your batch. Angkatanmu itu. Jadi semester 5 itu yang paling nanti luar biasa. Saya tahu, maksud bagus itu tahu. Jadi mata kuliah wajib saya juga sudah di ujung semester 5. Padahal saya belum mengambil mata kuliah wajib ini tuh. Ya kan? Tapi saya juga sudah diizinkan oleh Pak Sam ngikutin kampus mengajar dan belum dapat di dikti. Yang kata Pak Sam sekarang katanya semester 5 harus stay di UP. Ya, wayah nak Gus, semester 5 itu kelinci percobaan, harus banyak ikhlasnya. Gitu ya. Jadi banyak penyesuaian. Kalau semester 7 itu saya anggap sudah apa namanya? Brahmana. Brahmana itu udah mau ke langit. Terserah. Nah, jadi nggak apa-apa lah dia banyak ini. Tapi semester 5 itu harus banyak ikhlasnya. Pak, ini kok saya kampus mengajar, tapi juga saya kuliah. Gimana nih Pak? Ya, saya tahu. Harusnya itu ada kuliah, nggak boleh kampus mengajar. Terus kalau sekarang saya bilang, Gus, mundur dari kampus mengajar. Yang rugi juga saya. Gitu. Kenapa rugi? Gitu. Karena itu jadi iku capian prodi, iku capian FMIPA, iku capian UPI. UPI bisa tidak dikasih BUPTN, Gus. Makanya kemarin ada yang nanya, Pak, boleh nggak saya mundurkan diri? Boleh. Gitu. Saya juga akan mundur sebagai kaprodi. Gitu. Serius nih, ini saya di forum yang terhormat saya sampaikan. Saya lupa yang nanya siapa. Tapi saya bilang, kalau Anda mengundurkan diri dari program yang dikti, itu sama saja. Dikti itu akan meng-punish atau meng-blacklist UPI atau prodi Anda. Gitu. Dan tidak akan dipercaya lagi untuk program berikutnya. Nah itu masalahnya yang makanya saya bilang, ya kalau Anda mundur, saya aja mundur dari kaprodi. Anda juga nggak mau membantu saya, kan saya membantu Anda ceritanya. Ya saya tolong bantu saya juga. Itu ya Gus ya. Ya, tolong disesuaikan saja. Nanti kalau misalkan Pak, faktanya saya semester 6, semester 7 ada mata kuliah inti yang belum saya ambil, nggak apa-apa lah. Nanti tetap saya akan beri dispensasi lah gitu. Khusus semester 5. Karena semester 5 ini benar-benar crowded. Belum bisa 100% saya tarik 2000 kan tadi ya. Pas kamu di tengah-tengah nih ceritanya semester 5 kan, tengah-tengah. Kamu mau separuh udah ke sana, separuh udah ke sini. Terus mau ditarik full ke sana ya nggak bisa. Ngerti saya. Tapi nanti tinggal laporan ke Pak Sam khusus semester 5. Ya ulang ya. Nanti kalau misalkan Pak wajib belum diambil Pak, saya semester 6. Harusnya kan kata Bapak itu semester 5. Yes, bilang ke saya nanti saya munculin lagi semester 6. Gitu aja. Kalau memang kondisinya seperti itu. Oke. Oh Bapak, sebenarnya ini klarifikasinya buat mahasiswa yang nggak mengambil dikti Pak. Jadi mahasiswa yang stay di UPI nih untuk semester 5.
kan Ya. buat yang semester 5 kami kan 20 SKS itu udah wajib semua ya Pak ya. Betul. Kayak fisika modern, listrik magnet Yes. fisika modern untuk sekolah, SPAI, Ya. terus Revisek gitu. Nah Ya. itu tuh kan udah totalnya evaluasi sama strategi kan udah totalnya 20 SKS. Betul. Nah sebaiknya buat yang semester 5 yang sekarang, ini kan Ambil masih itu. ada sisa 4 SKS Pak. Nah mending 4 SKS-nya apa gitu Pak. Jadi biar kita seangkatan tuh serentak gitu Pak ngambil 24 SKS. Ini orang kok nggak mau rugi ya? Hitungannya kalau 24 mentok gitu dulu. Ya silahkan. Kalau gini Gus, saya ulangi, semester 5 itu maksimal berapa sih? Sudah tergantung IPK ya Pak? Betul. Ya. Ya ngerti. Karena tiap IPK beda-beda. Betul. Ya kan semester 4 itu aslinya 20 SKS Gus. Semester 5 21. Yes. Ya, ini kalau paket ya, ngomongin paket. Nah, 21. Kata bagus saya nggak mau rugi Pak, mau 24 dinetkan gitu. Ya silakan, tapi itu pastinya kan dampaknya ke mata kuliah pilihan Gus. Halo, bagus. Yang ngambilnya mata kuliah pilihan, 4-nya itu gitu. Paham nggak? Oh iya paham. Jatah semestermu itu, semester sekarang itu yang wajib adalah 21 SKS aslinya. Oke? Ya kan? Terus Pak, saya kan belum ngambil bla 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 bla, ada sisa. Boleh nggak Pak saya ngambil di semester atas-atas? Ya, boleh, tapi sebaiknya yang 4-nya itu adalah pilihan karena tidak diwajibkan. Tapi kalau mau ngambil, Pak, kan ada saya yang di semester 3 itu belum ngambil gitu. Saya sudah semester 5, ada muncul tapi di semester 3. Ya sudah, ambil aja walaupun wajib gitu. Ya pokoknya gini prinsipnya. Sampai semester 5 ini penuhi dulu yang wajib-wajib. Gitu. Gus, paham? Paham Pak. Ya, kalau Anda nggak mau rugi sampai 24, sok ambil 24 semua yang inti gitu. Tapi jangan sampai yang pilihan. Tapi kalau Pak saya sudah dapat kok Pak 21. Yes, sudah. Ya, berarti karena ini ya Pak sekalian melanjutkan juga karena kan tadi di semester 5 juga ada micro teaching yang 4 SKS. Berarti kita untuk angkatan 2019 yang semester 5 diutamakan untuk mengambil itu berarti ya. Betul. Yang pilihan-pilihan wajib yang wajib diutamakan dulu. Nanti kalau masih ada sisa, ya mangga gitu. Kan tadi bahasanya sisa Pak, boleh nggak gitu? Ya boleh. Tapi kalau misalkan Pak, yang wajib sudah semua, ada sisa 4 gitu. Tetap saya mau kuliah, ya pilihan. Gitu aja. Oke Pak. Oke, mungkin cukup ya, bagus karena masih ada juga yang bertanya. 2 menit. Ini, ya satu pertanyaan lagi. Makasih Pak. Ya, dari Kang Hafiz, mangga. Mangga, Hafiz. Ya, terima kasih WK. Ya Pak, saya Hafiz dari semester 7. Mungkin melanjutkan pertanyaan Kufan ya Pak tadi. Ya. Jadi kan harusnya kan semester 7 ini kita harus ngontrak kayak fisika statistik, zat padat ya Pak, kalau di kurikulum dulu. Betul. Nah misalkan sekarang, saya nggak mau ngontrak fisika statistik sama zat padat, susah, saya mau ngontrak yang kode KM aja gitu. Itu boleh Pak langsung dikontrak. Kode KM yang mana? Nanti dulu, kode KM yang mana? Misalkan ke desain pembelajaran atau ke strategi, atau saya kan udah ikut kampus mengajar. Nah itu gimana Pak? Kalau yang pretelan 4444 nggak boleh. Itu tuh bukan mata kuliah seperti mata kuliah kita. Saya ulangi ya. Itu mata kuliah untuk konversi. Halo? Iya Pak. Ya, Pak. Itu mata kuliah konversi. Kalau ada ditanya, Pak, kok namanya Bapak semua? Yes, jasa kaprodinya. Kalau dikasih siapa nggak akan bisa dijadwal. Jadi itu bukan untuk dikontrak kalian. Itu kayak kuliah kita pertemuan hari-hari gitu. Enggak, no way. Itu untuk konversi. Tapi harus ada kan di sistem. Itu satu jawabannya. Yang kedua, Pak, kalau yang langsung ngambil 20 SKS seperti yang Bapak sampaikan PLSP yang 40, nggak bisa. Anda kan mau PPL. Oke? Halo? Ya Pak. Jadi semester 7 Pak, itu kan sulit. Ya wayana, Anda kan 2018 kurikulumnya. Nggak boleh menawar gitu ya. Ya, kalau sekarang, Pak, yang sulit kok jadi pilihan semua, untung dong saya. Ya makanya Anda tinggal kelas. Nggak mau. Oke, kalau yang kampus mengajar gimana Pak jatuhnya? Nggak bisa. Kampus mengajar, kampus mengajar Anda ambil. Boleh, langsung dapat blok 20 SKS. Tapi ada tapi nanti. Kan Anda sudah berapa SKS sekarang? 120 hampir 130-an sampai 130 Pak. Enggak, fix-nya aja. 130 dengan skripsi berapa?
Apa gimana Pak? Dengan skripsi nanti 130 berapa? Gitu maksudnya. Oh, dengan skripsi nanti kalau saya sendiri bisa sampai 147 Pak, udah pas. Ya nggak boleh. Kalau yang tadi mau tambahin 20 SKS gimana? Masa Anda mau lulus 167? Kan tadi batas maksimal 157. 152, nggak bisa. Iya, 152. Tapi kalau memang Anda baru 120, ya misalkan 26 nih misalkan nih. Pak, saya 126. Ini misalkan aja. Terus saya tambah 20 SKS itu. Ya boleh. Karena kan Anda kan dapat 146. Iya. Ya, berarti Nah, gitu. ditambah skripsi 6 langsung ya 152 pas. Ya, boleh gitu. Ya, itulah gitu. Tapi kalau semester 7 saya tidak menyarankan MPKM yang itu. Itu untuk adik-adik tingkat kalian. Ginilah legacy lah, legacy. Anda harus ikhlas. Ya, harus lebih legowo gitu ya. Legowo ke adik-adik tingkatnya. Selamat adik-adikku ya. Siap, Bapak. Ya. Baik, mohon maaf sudah lewat 1 menit, bukan saya tidak mau menjawab. Saya tahu pertanyaan kalian masih sangat banyak sekali karena Pak Sam juga ada agenda lain. Izin, mohon maaf. Semoga gini ya, paling enggak lah ya, apa yang sudah saya sampaikan atau Pak Sam sampaikan, walaupun kecil ataupun mungkin terbatas waktu, agak sedikit mencerahkan, walaupun mungkin belum cerah semua. Itu jadi Pak Sam mohon izin. Ada pertemuan untuk punah bakti Pak David dan Pak Dadang. Jadi itu dosen kalian dan teknik atau TU kita yang sudah lama mengabdi di kita. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun tindak tanduk saya yang kurang berkenan, tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti ya. Ini jadi saya ini serem kalau sekarang saya kiranya COVID, orang tidur gitu makan. Jadi seperti itu. Nah, intinya Pak Sam juga mohon maaf kalau ada kesalahan atau dalam melayani kalian belum optimal, tapi insya Allah niat kami atau saya secara pribadi tidak ada niat sedikit pun untuk mempersulit, ya tidak ada sedikit pun untuk mempersulit. Tapi sekali lagi intinya adalah semua kalau dulu itu gini ceritanya. Saya kasih kesimpulan akhir. Dulu tuh mata kuliah itu mau pilihan mau inti itu disebar merata. Maksudnya dari semester 1 sampai semester 7 atau semester 8 itu ada semua. Kalau sekarang nggak boleh. Sekarang tuh nggak boleh. Sistemnya adalah blok maksudnya. Jadi kementerian tuh pengennya blok. Jadi 1 sampai 5 itu inti di prodi ada stay, you are my student gitu as a basic education student. Afterward Anda akan jadi terserah. If you want to study UM atau di UNJ itu bebas gitu. Itu hak Anda, itu merdekanya. Atau tidak mau kampus tapi mau di industri tadi magang kerja berapa boleh. Jadi seperti itu gitu, kedepannya itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengekang Anda stay di kampus sampai semester 8. Jadi Anda hanya dikekang di kampus itu sampai semester 5. 6, 7, 8 itu hak Anda. Kira-kira seperti itu. Dan saya kira itu. Jadi silakan mohon maknainya dengan baik. Kalau ada yang positif ya diambil. Tapi kalau misalkan Pak, ini ya jelek Pak, kurikulumnya jadinya begini-begini. Yes, kalau misalkan bilang begitu jelek, yang MPKM, Anda nggak usah ambil. Ambil aja yang programnya lama gitu. Karena itu masih diberikan, jangan dikira tidak ya, masih diberikan. Jadi kurikulum yang lama itu sejatinya masih ada. Jadi kalau ada nanya, Pak, nah berarti saya boleh dong Pak Pistat lagi gitu. Ya boleh. Saya bilang nggak boleh. Ambil. Oke gitu ya. Saya kembalikan lagi ke Amalia. Terima kasih. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sam atas penjelasan dan tadi tanya jawabnya juga. Mohon maaf ya Akang Teteh teman-teman karena Bapaknya juga setelah ini harus melanjutkan agenda. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Tapi jangan khawatir untuk yang tadi joinnya telat gitu atau mau mengulang lagi penjelasan Bapak, nanti insya Allah recordnya hari ini akan kita upload langsung ke YouTube HMF FP MIPA UPI. Nanti juga kalau sudah diupload akan kita infokan kembali gitu ya. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Sam dan untuk Akang Teteh teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di pagi ini. Mohon maaf kalau dari saya juga masih belum maksimal atau ada kalimat-kalimat yang keliru diucapkan gitu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat semua, semoga juga anak-anak semua, kalian semua mahasiswa Prodi Fisika, jangan sampai kalau sakit kabar-kabar ya, kalau ada apa-apa biar kami juga bisa membantu secara administrasi. Siap. Pak Sam izin lihat ya, mau berpindah Terima kasih ke banyak, Zoom yang Pak. lain. Terima kasih, Assalamualaikum.